Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Sabil Fadilasya, NPM C0C0210889, kelas B Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Dosen Wisman M. Pet. Materi tugas pidato dan presentasi ilmiah. Pidato merupakan ujaran lisan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur dalam situasi tertentu. Biasanya pidato menggunakan bahasa formal karena bersifat resmi dan ditunjukkan kepada banyak orang. Gagasan yang disampaikan dalam pidato bertujuan untuk menyampaikan informasi tertentu. Selain menyampaikan informasi, pidato dapat juga bertujuan untuk mempengaruhi mitra tutur. Setelah mendengarkan pidato, mitra tutur diharapkan dapat melaksanakan kebenaran dari ujaran pidato yang disampaikan. Manfaat pidato. Penelitian dilakukan untuk mendapat suatu manfaat. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kebahasaan dalam kajian pragmatik. Manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan siswa mengenai tindak tutur ilokusi pada pidato. 1. Hakikat pidato. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan sebagainya. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik. Menurut Rosalina, 1991/24, pidato adalah kegiatan seseorang yang dilakukan di depan orang banyak dengan mengendalikan kemampuan bahasa sebagai alatnya. Pada saat berpidato, pastikan ada hubungan antara yang memberikan pidato dengan yang menerima pidato. Beberapa fungsi pidato sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi kepada pendengar. 2. Mendidik. 3. Mempengaruhi pendengar. 4. Menghibur. 5. Propaganda. 6. Penyambung lidah orang lain. Tujuan pidato sebagai berikut. 1. Mendorong persuasif, memberi inspirasi dan membangkitkan emosi pendengar. 2. Meyakinkan persuasif, membuat pendengar yakin atau menyetujui pendapat pembicara. 2. Memberitahukan instruktif, membuat pendengar mengerti dan memahami secara tepat, memahami pembicaraan sang pembicara. 3. Menyenangkan, rekreatif, membuat pendengar terhibur sehingga muncul suatu kegembiraan. 4. Bertindak persuasif, membuat pendengar bertindak atau berbuat sesuai dengan yang dikehendaki pembicara. Pidato yang baik memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Berbusana, berpakaian sopan. 2. Berbahasa dengan baik. 3. Bahan pidato, materi harus baik. 4. Penampilan atau performance. Dengan mengamati berbagai hal tentang pidato di atas, maka dapat diperkirakan berpidato yang baik dan berhasil. Berbagai persyaratan pidato hendaknya dianggap sebagai satu paket syarat yang sudah tentu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ada 4 macam metode pidato sebagai berikut. 1. Metode spontanitas adalah pembicara berpidato tanpa persiapan. 2. Metode menghafal adalah pembicara berpidato dengan menghafal semua topik pembicaraan. 3. Metode naskah adalah pembicara berpidato dengan membawa naskah. 4. Metode ekstemporan adalah pembicara membuat kerangka yang kemudian akan dikembangkan pada waktu berpidato. Siswasi 2007/101. Pidato umumnya melakukan sesuatu atau beberapa hal berikut ini. 1. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. 3. Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Pidato umumnya melakukan sesuatu atau beberapa hal berikut ini. 1. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. 2. Pemahaman atau informasi pada orang lain. 3. Orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Cara berpidato yang benar sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pidato. Tujuan dalam berpidato haruslah jelas. Untuk apa berpidato? Seperti memberitahu, menghibur atau membujuk. Selain itu, juga harus merumuskan dengan jelas tujuan khususnya.
yaitu tanggapan apa yang diharapkan setelah pidato itu selesai. 2. Memilih dan menyampaikan pokok persoalan. Terkadang pokok persoalan sudah ditentukan oleh panitia sebelumnya. Terkadang pun sang pembicara juga diberikan kebebasan untuk memilih pokok persoalan dalam berpidato. Persoalan itu sudah ditentukan atau belum? Pembicara wajib menyempitkan pokok persoalan ini untuk disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuannya, serta minat dan waktu yang disediakan untuk berpidato. 3. Menganalisis pendengar dan suasana. Pembicara harus berusaha mengetahui siapa yang akan menjadi pendengarnya. Jumlah mereka banyak atau sedikit. Mereka umumnya tergolong terpelajar atau tidak. Bagaimana suasana dalam pidato nanti? Apakah hadirin duduk atau berdiri? Pagi atau siang? Di dalam ruangan atau di tanah lapang? Dan sebagainya. Semua itu harus diperhitungkan agar pidatonya bisa berhasil. 4. Mengumpulkan bahan. Pembicara dapat mengumpulkan bahan yang sesuai dengan pokok masalah yang akan disampaikan melalui banyak cara. Di antaranya, a. Membaca buku, majalah, koran dan sumber-sumber pengetahuan lain yang sesuai dengan pokok masalah yang akan disampaikan. B. Berusaha menambah wawasan atau bertanya kepada orang yang lebih tahu. C. Mengingat kembali pengalaman pribadi yang relevan. 5. Membuat kerangka. Berdasarkan bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan lalu disusun pokok-pokok yang akan dibicarakan dengan urutan yang baik. Di bawah pokok-pokok utama tadi diadakan perincian lebih jauh. Intinya, bagian-bagian yang terperinci itu harus memperjelas pokok-pokok utama tadi. 6. Menguraikan secara mendetail. Setelah kerangka selesai disusun, maka pembicara bebas memilih, yaitu berbicara bebas dengan sekali-kali melihat kerangka, metode ekstemporan, atau menggarap pidato secara lengkap kata demi kata, kemudian dibacakan, atau dihafalkan, metode naskah atau metode menghafal. Jadi, cara menguraikan kerangka pidato itu tergantung pada metode apa yang dipilih. 7. Melatih dengan suara nyaring. Setelah semua persiapan selesai, pembicara sudah bisa mulai latihan berpidato dengan suara keras seperti yang akan dilakukan dalam pidato yang sesungguhnya. B. Metode pidato. 1. Impromptu tanpa persiapan. 2. Manuskrip naskah. 3. Memoriter hafalan. 4. Extempore. C. Jenis pidato. 1. Pidato pembukaan. Adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara atau MC. 2. Pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. 3. Pidato sambutan, yaitu merupakan pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. 4. Pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. D. Etika dalam berpidato. 1. Etika berpidato di depan umum. A. Berpakaian rapi. B. Bersahaja, sopan, dan rencah hati. C. Sisipkan humor segar. D. Berkata sopan, halus dan sederhana. E. Ucapkan permohonan maaf bila ada tutur kata yang salah. 2. Etika berpidato di depan pejabat. A. Hilangkan rasa rendah diri. B. Jangan menggurui. Bersikap lebih tahu. C. Jangan terlalu memberi penghormatan yang berlebihan. 3. Etika berpidato di depan pemuka agama. A. Gunakan kata-kata yang tidak menyinggung umat beragama. B. Jangan ada nada merendahkan atau memuji agama tertentu. C. Perbanyak istilah-istilah keagamaan. 4. Etika berpidato di depan para wanita. Bila pembicara laki-laki, jangan menyinggung harkat dan martabat wanita. Gunakan kata-kata istilah yang tepat misalnya ibu-ibu atau saudari sekalian. Hindari kata-kata kasar, tidak senonoh dan kurang sopan. 5. Etika berpidato di depan mahasiswa. Mengutamakan penalaran yang berkaitan dengan anak-anak muda. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menentang. Jangan mengkritik dan menyalahkan anak muda. 6. Etika berpidato di depan masyarakat desa. Jangan berbohong. Berkata sopan. Gunakan kata-kata yang sederhana. Sisipkan istilah-istilah bahasa setempat. Kriteria pidato yang baik.
1. Isi pidato yang akan disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. 2. Bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut. 3. Pidatonya tidak menimbulkan pertentangan. 4. Benar, objektif, dan jelas. 5. Yang dipakai dapat dengan mudah dipahami pendengar. 6. Disampaikan dengan santun, bersahabat, dan rendah hati. F. Tata tertib dan etika berpidato. Tata cara berpidato merujuk kepada langkah-langkah serta urutan dari mana untuk memulai berpidato, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Etika berpidato lebih merujuk pada nilai-nilai kepatutan yang harus diperhatikan serta dijunjung ketika pada saat seseorang sedang berpidato. Urutan dalam berpidato biasanya diawali dari pembukaan, sajian isi pidato, dan penutup. Pembukaan berisi sapaan kepada pihak-pihak yang telah diundang dan hadir dalam acara atau kegiatan tersebut. Sajian isi pidato merupakan hasil dari penjabaran gagasan pokok-pokok yang akan disampaikan pada saat berpidato. Sajian isi perlu diperinci sesuai dengan kondisi waktu yang disediakan. Penutup pidato berisi tentang penyegaran kembali dari gagasan pokok yang telah disampaikan, harapan, dan ucapan terima kasih kepada para pendengar atas partisipasinya. Etika berpidato menjadi pegangan penting bagi orang yang akan berpidato. Pada saat berpidato, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain dan berupaya untuk menghargai serta membangun rasa optimisme bagi para pendengarnya. Selain itu, diperhatikan juga keterbukaan, kejujuran, empati, serta persahabatan yang perlu diusahakan dalam berpidato. G. Penulisan naskah pidato. Menulis suatu naskah pidato pada hakikat yaitu menuangkan gagasan ide ke dalam bentuk tulisan yang siap untuk dibacakan. Pilihan, kosakata, kalimat, serta paragraf dalam menulis naskah pidato sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan menulis naskah lain. Dalam keadaan resmi atau kurang resmi akan menentukan jenis kosakata dalam menulis. H. Penyuntingan naskah pidato. Penulisan teks naskah pidato seperti halnya makalah atau suatu artikel. Naskah pidato perlu disunting. Melalui penyuntingan tersebut, naskah pidato dapat diharapkan menjadi lebih sempurna. Apa saja yang disunting? Yang disunting dapat di bagian isi, bahasa, dan penalaran dalam naskah pidato itu sendiri. Isi dari naskah pidato dicermati kembali apakah sudah sesuai dengan tujuan pidato yang akan diorasikan, sesuai dengan calon pendengar, serta sesuai dengan acara kegiatan yang digelar. Selain itu, isinya juga harus dipastikan apakah sudah benar, representatif, dan juga mengandung informasi yang relevan dengan konteks naskah pidato. Kemudian, penyuntingan terhadap bahasa lebih difokuskan kepada pilihan jenis kosakata, kalimat, dan paragraf. Ketepatan dalam pilihan kata, kalimat, dan satuan gagasan dalam paragraf menjadi pokok penting. Lalu, penalaran dalam naskah pidato juga harus disunting kembali untuk lebih memastikan apakah isi naskah pidato tersebut telah dikembangkan dengan menggunakan penalaran yang sudah tepat, misalnya dengan pola induktif, deduktif, ataupun campuran. I. Penyempurnaan naskah pidato. Penyempurnaan aspek bahasa dapat dilakukan dengan cara mengganti kosakata yang lebih tepat serta menyempurnakan beberapa kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasannya. Penyempurnaan paragraf dengan memperbaiki koherensi serta kohesi paragraf. Penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat, maupun penghilangan suatu kalimat perlu untuk dilakukan. J. Penyampaian pidato. Menyampaikan pidato berarti membacakan naskah pidato yang sebelumnya telah disiapkan. Namun, menyampaikan pidato bukan hanya sekadar membacakan naskah pidato itu saja. Alangkah baiknya perlu juga untuk menghidupkan, menghangatkan suasana, dan menciptakan interaksi kepada para pendengar. Untuk itu, seseorang yang akan menyampaikan orasi harus dapat menganalisis situasi dan juga memanfaatkan hasil analisisnya tersebut untuk menghidupkan suasana. Pidato yang disampaikan bukan atas nama orang lain. Naskah pidato tersebut dapat ditambah-tambahkan sepanjang waktunya masih memadai. Hal yang terpenting, penambahan tersebut bertujuan untuk memperkaya isi pidato, dapat menghangatkan suasana, bermanfaat, dan dapat memperjelas isi dalam naskah pidato yang disampaikan. K. Vokal, tempo, dinamik, warna suara.
Keberhasilan sebuah pidato banyak bergantung pada penguasaan orang yang berpidato terhadap vokal, tempo, dinamik, dan warna suara. Vokal merupakan suatu alat musik yang sudah ada di dalam diri manusia, yaitu pita suara. Pita suara dapat menghasilkan suara sesuai dengan kehendak atau keinginan manusia. Oleh karena itu, suara manusia dapat digunakan untuk membuat karya seni yang berkaitan dengan vokal. Tempo dapat diartikan cepat lambatnya pengucapan, tidak berbicara terlalu cepat atau sebaliknya. Dinamik berkaitan dengan keras lembutnya suara. Warna suara adalah kaitan antara kata yang diucapkan dengan suasana hati. Misalnya suasana gembira, sendu, sedih, atau hikmat, sesuai dengan tujuan mata acara yang ditetapkan. L. Hakikat presentasi ilmiah. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Tujuan dari presentasi bermacam-macam. Misalnya untuk membujuk, untuk memberi informasi, biasanya oleh seorang pakar, atau untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Secara umum tujuan presentasi adalah edukasi atau pendidikan, memberikan informasi, dan persuasif atau mempengaruhi. Adapun presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan itu berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah. Karena mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban ilmiah yang efektif adalah penyajian bahan ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah menuju tercapainya tujuan dalam waktu yang tersedia. Agar presentasi ilmiah dapat berjalan dengan efektif, ada kiat-kiat yang perlu diterapkan, yaitu A. Menarik minat dan perhatian peserta. B. Menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Dan C. Menjaga etika ketika tampil di depan forum ilmiah. Haryanta, 2009. Untuk menarik minat dan perhatian pada topik atau masalah yang dibahas, seorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik, media visual seperti gambar, dengan warna yang menarik, ilustrasi, dan lain-lain, mengetahui latar belakang peserta, dan menjaga suara agar tidak monoton serta terdengar jelas oleh seluruh peserta yang berada di suatu ruangan. Untuk menjaga presentasi agar tetap fokus pada masalah yang dibahas dan komunikasi tetap aktif, faktor kebahasaan dan non-kebahasaan menjadi hal yang mutlak untuk dipahami. Berikut ini dijelaskan lebih rinci mengenai faktor kebahasaan dan non-kebahasaan dalam berbicara. Arsyad dan Mukti, 1993-17. A. Faktor kebahasaan. 1. Ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Sudah tentu pola ucapan dan artikulasi yang digunakan tidak selalu sama. Masing-masing mempunyai gaya tersendiri dan gaya yang dipakai berubah-ubah sesuai dengan pokok pembicaraan, perasaan, dan sasaran. Demikian juga halnya dengan pengucapan tiap suka kata. Tidak jarang kita dengar orang mengucapkan kata-kata yang tidak jelas suku katanya. Ada suku kata yang diucapkan berdempet. Ada yang kadang-kadang hilang bunyi tertentu. Misalnya kata dapat diucapkan dapatep, dan diucapkan den. Waktu diucapkan waktu. 2. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan, tekanan, nada, sendi dan durasi yang sesuai, akan menyebabkan masalahnya menjadi menarik. Sebaliknya jika penyampaiannya datar saja, hampir dapat dipastikan akan menimbulkan kejemuan dan keefektifan berbicara berkurang. Demikian juga halnya dalam pemberian tekanan pada kata atau suku kata. Tekanan suara yang biasanya jatuh pada suku kata terakhir atau suku kata kedua dari belakang, kemudian kita tempatkan pada suku kata pertama. Misalnya kata penyanggah, pemberani, kesempatan, diberi tekanan pada pem, ke, tentu akan kedengaran janggal. Dalam hal ini perhatian pendengar dapat beralih kepada cara berbicara pembicara, sehingga pokok pembicaraan
atau pesan yang disampaikan kurang diperhatikan. Akibatnya keefektifan komunikasi terganggu. 3. Pilihan kata, diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya, mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih terangsang dan akan lebih paham apabila kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang sudah dikenal oleh pendengar. Apabila pembicara memaksakan diri memilih kata-kata yang tidak dipahaminya dengan maksud supaya lebih mengesankan, malah akibatnya akan sebaliknya. Timbul kesan seolah-olah dibuat-buat dan berlebihan. Selain itu, pilihan kata juga disesuaikan dengan pokok pembicaraan. 4. Ketepatan sasaran pembicaraan. Hal ini menyangkut pemakaian kalimat. Pembicara yang menggunakan kalimat efektif akan memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Susunan penuturan kalimat sangat besar pengaruhnya terhadap keefektifan penyampaian. Seorang pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif. Kalimat yang mengenai sasaran, sehingga mampu menimbulkan pengaruh, menimbulkan kesan, atau menimbulkan akibat. B. Faktor non-kebahasaan. Keefektifan berbicara tidak hanya didukung oleh faktor kebahasaan, tetapi juga didukung oleh faktor non-kebahasaan. Yang termasuk faktor non-kebahasaan adalah sebagai berikut. 1. Sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentulah akan memberikan kesan pertama yang kurang menarik. Padahal, kesan pertama itu sangat penting untuk menjamin adanya kesinambungan perhatian pendengar. Dari sikap yang wajar saja sebenarnya pembicara sudah dapat menunjukkan otoritas dan integritasnya. Tentu saja sikap ini sangat banyak ditentukan oleh situasi, tempat, dan penguasaan materi. 2. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, supaya pendengar dan pembicara benar-benar terlibat dalam kegiatan berbicara. Pandangan pembicara sangat membantu. Hal ini sering diabaikan oleh pembicara. Pandangan yang hanya tertuju pada satu arah akan menyebabkan pendengar lain merasa kurang diperhatikan. 3. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat menunjang keefektifan berbicara. Hal-hal yang penting selain mendapat tekanan, biasanya juga dibantu dengan gerak tangan atau mimik. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi. Namun, perlu diingat, gerak-gerik yang berlebihan justru dapat mengganggu keefektifan berbicara. 4. Kenyaringan suara. Tingkat kenyaringan suara disesuaikan dengan situasi, tempat, dan jumlah pendengar. Tetapi perlu diperhatikan jangan berteriak. Pengaturan kenyaringan suara diperlukan supaya dapat didengar oleh semua pendengar dengan jelas. Hal ini juga mengingat adanya kemungkinan gangguan dari luar. 6. Relevansi penalaran. Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses berpikir, untuk sampai pada suatu kesimpulan haruslah logis. Hal ini berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat. Hubungan kalimat dengan kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. 7. Penguasaan topik pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Tujuannya tidak lain supaya topik yang dipilih betul-betul dikuasai. Penguasaan topik yang baik akan memunculkan keberanian dan kelancaran. Jadi, penguasaan topik sangatlah penting, bahkan merupakan faktor utama dalam berbicara. Sementara itu, untuk menjaga etika dalam suatu forum ilmiah, dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan, menyinggung perasaan orang. M. Tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji menaati tata cara yang lazim. Pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap maupun bahasan presentasi PowerPoint. Jika diperlukan, bahan dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Apabila bahan ditayangkan, harus dipastikan bahwa semua peserta dapat melihat layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan. Kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Untuk itu, penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Hal itu karena forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu.
saling asah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik, baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dalam forum ilmiah ada beberapa peran yang dimainkan oleh aktor yang berbeda, yakni penyaji, pemandu, moderator, notulis, peserta, dan teknisi. Semua pihak wajib melakukan tugasnya dan menjaga agar jalannya presentasi ilmiah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang patut dan mana yang tidak patut. Satu nilai yang harus dipegang dalam menjaga etika adalah menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Kerugian mencakup hak atau kesempatan, kehilangan muka, dan tersinggung perasaannya. Hak dalam forum ilmiah meliputi hak berbicara, hak membela dan mempertahankan pendapatnya, serta hak untuk mendapatkan pengakuan. Kehilangan muka dapat terjadi apabila aib atau kekurangan diungkapkan secara vulgar. Sementara itu, apabila seseorang telah melakukan sesuatu yang sangat berharga, ia mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan. Etika dalam forum ilmiah harus dijaga agar tujuan forum dapat tercapai dengan baik. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh penyaji dalam etika adalah kejujuran. Dalam dunia ilmiah, kejujuran merupakan butir etis terpenting. Setiap orang wajib bersikap sangat terbuka dalam segala hal menyangkut informasi yang disajikan. Jika menyajikan data, penyaji harus secara jujur menyebutkan apakah data itu hasil penelitiannya. N. Persiapan bahan presentasi. 1. Tentukan tujuan presentasi dengan jelas. Setiap presentasi pasti memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan inilah yang nantinya akan menentukan ke arah mana presenter harus membawakan presentasi. Bila presentasi bertujuan untuk memberikan informasi, maka presenter harus menyusun materi dengan informatif dan detail. Sementara itu, jika tujuan presentasi adalah untuk membujuk, maka presenter harus menyajikan suatu hal dengan sisi emosi. Presenter juga harus meyakinkan dan mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. 2. Menentukan topik presentasi. Selanjutnya, presenter perlu menentukan topik presentasi. Agar audiens tertarik, pilihlah topik yang faktual dan tengah hangat menjadi perbincangan. Tak hanya itu, presenter juga perlu menyesuaikan topik dengan kebutuhan audiens. Audiens tentu akan tergugah untuk mendengarkan presentasi jika topiknya sesuai dan menarik. Dengan demikian, presentasi akan berjalan dengan lancar dan sukses. 3. Membuat kerangka presentasi. Setelah menentukan topik, presenter perlu membuat kerangka presentasi. Membuat kerangka dapat dimulai dari pemetaan ide. Metode ini merupakan cara untuk menggambarkan gagasan utama yang nantinya akan dijelaskan dalam presentasi. Presenter harus mampu memberikan gambaran sekilas mengenai presentasi secara runtut dan detail. Dengan membuat kerangka presentasi, presenter akan lebih mudah lanjut ke tahap selanjutnya, yakni menyusun materi presentasi. 4. Menyusun materi presentasi. Proses penyusunan materi presentasi merupakan pokok terpenting dalam persiapan sebelum presentasi. Dalam menyusun materi, pilihlah sumber yang terpercaya. Materi dapat disusun berdasarkan jurnal, buku, hasil penelitian, atau artikel dari internet. Sebaiknya, susun materi presentasi dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selain itu, perhatikan susunan presentasi, mulai dari bagian pembuka hingga penutup. Usahakan pembahasannya tidak monoton, tapi tetap detail dan informatif. 5. Kenali audiens. Jika materi presentasi sudah siap, kini presenter dapat mulai mengenali audiens. Dengan mengenali audiens, presenter bisa mengetahui cara penyajian apa yang sesuai dan bagaimana cara mendekati audiens. Hal ini perlu diperhatikan karena audiens sifatnya berbeda-beda. Mungkin kebanyakan audiens yang hadir lebih menyukai penyajian berupa grafik dan angka. Ada pula beberapa audiens yang lebih cepat paham jika penyajiannya berupa teks. Lain lagi, ada audiens yang suka visual, seperti gambar atau diagram. 6. Persiapkan peralatan presentasi. Setelah itu, presenter dapat mulai mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam presentasi. Beberapa peralatan umum yang dibutuhkan adalah laptop, proyektor, LCD, hingga speaker.
Selain itu, persiapkan pula alat peraga pendukung presentasi jika memang diperlukan. 7. Melakukan latihan. Tak kalah penting dari tahap lainnya, presenter juga perlu melakukan latihan sebelum presentasi. Latihan dapat dilakukan dengan meminta bantuan teman untuk mendengarkan presentasi. Setelah itu, biarkan teman memberikan tanggapan atau saran. Jika ternyata masih ada beberapa hal yang kurang, maka presenter dapat memperbaikinya sebelum presentasi berlangsung. Dengan melakukan latihan, presenter dapat mengetahui apakah dirinya sudah menguasai materi presentasi atau belum. Pelaksanaan presentasi. Hal-hal yang harus diperhatikan, dilakukan saat pelaksanaan presentasi sebagai berikut. 1. Tubuh mempengaruhi efektivitas presentasi. Teknik berbicara, volume suara, lafal kata, nada bicara, penyesuaian gaya bahasa dengan peserta, kecepatan bicara, lambat di bagian penting tapi tidak berulang. Penampilan, pakaian rapi, tidak mencolok sehingga perhatian peserta tidak terpecah. 2. Tubuh mempengaruhi efektivitas presentasi. Posisi tubuh, berdiri dengan tenang, poise. Proyeksikan percaya diri dengan maju mendekati audiens. Atau keluar mimbar, bukan mundur. Minimalisasi gerakan yang tidak perlu. Posisi tangan, letakkan tangan di atas podium. Posisikan di samping tubuh, gunakan tangan hanya untuk mengoperasikan alat bantu atau saat memberi penekanan atau ilustrasi. Sehingga perlu dilatih terus-menerus. Kontak mata harus terus-menerus agar dapat mempertahankan pembicaraan. Menciptakan hubungan antara pembicara dan hadirin. Umpan balik, kebiasaan. Hindari kebiasaan yang berulang-ulang atau yang secara jelas menunjukkan ketegangan. Hilangkan suara atau unnecessary fillers seperti ya gitu, ya gitu. Reaksi peserta. Sesuaikan gaya presentasi Anda dengan reaksi peserta. Tambahkan humor. Kesimpulan. Berdasarkan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa pidato adalah orasi adalah sebuah pidato formal atau komunikasi oral formal yang disampaikan kepada halayak ramai. Sedangkan presentasi ilmiah adalah salah satu cara untuk menyosialisasikan karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Baik ilmuwan yang sudah mapan, dikenal di tingkat nasional atau internasional maupun calon ilmuwan yang sedang mencari jati dirinya. B. Saran. Tetaplah berusaha melatih dirimu untuk berbicara di depan umum. Jangan biarkan rasa malu dan sifat pesimis menghantui dan mengatur dirimu untuk malas belajar berbicara di depan umum ataupun di depan orang banyak. Kesuksesan seseorang tergantung dari gaya berbicara atau cara beretorikanya. Jangan pernah katakan tidak bisa karena tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di dunia jika kita berusaha. Karena usaha tidak pernah berbohong. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau tutur saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.